sekolah, kuliah, kerja, pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Kemarin, Kepala TK Saraswati Imade Olas Astawa menambahkan kegiatan ini memberi ruang kepada anak-anak untuk tampil di panggung serta mempererat hubungan siswa, guru, dan orang tua. Sebagai puncak acara dilakukan pemotongan tumpeng HUT ke-6 oleh pengawas pendidikan agama Hindu Kemendag Buleleng Imade Olas Astawa, juga menyampaikan bahwa momen ulang tahun menjadi ajang refleksi dan evaluasi guna meningkatkan kualitas pengelolaan pendidikan. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja, pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket! Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya,
tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek dewasa ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, trending, trending. Yang viral, yang viral, yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek dewasa ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for request time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah,
kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, trending, trending. Yang viral, yang viral, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek dewasa ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Pro2 Singaraja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Hai, kali ini bareng Eni yang pasti bakal setia nih nemenin teman Pro2. Dan aku juga nggak sendiri, ada teman ngobrol siang hari ini yang bakal nemenin aku. Kira-kira ada siapa ya? Oke, langsung saja aku bakal sapa dulu. Ada solois Rizky, bukan Ricky, salah lagi kan? Oke, jadi ada Rizky Pratama yang bakal nemenin Kak Eni ngobrol 1 jam ke depan nih teman Pro2. Hai, selamat siang. Selamat siang. Oke, dari segi suaranya aja udah kelihatan. Wow, gitu. Apa kabar Ki siang hari ini? Luar biasa. Luar biasa, semangat dong ya. Iya benar. Bener. Betul, benar banget apalagi di minggu pagi ini ya. Aduh, harus semangat pastinya. Oke, nah kali ini Rizky bakal ngobrol nih seputaran musik
Iya. Oke, karena ini adalah seorang penyanyi solois yang asli dari Buleleng, Iya, betul. dari Buleleng Bali nih teman Pro 2. Nah mungkin gak asing bagi kamu, mungkin ada beberapa teman Pro 2 yang udah tahu siapa sih Rizky Pratama ini. Pasti kamu udah tahu kan, udah pernah dengar lagu-lagunya yang pasti udah ditayangin di YouTube kan ya. Iya. Karena sekarang kan zaman digitalisasi, jadi harus ikuti tren. Atau mungkin kamu kepo, udah tahu nih, udah follow akun Instagramnya Rizky, pasti bakal tahu nih perkembangan musiknya dia seperti apa. Nah, Kak ini pengen tahu dulu nih, awal mula kenapa sih kamu tertarik atau suka nyanyi itu dari kapan sih? Ki? Dari kecil atau gimana? Kalau sebenarnya awalnya bermusik itu sebenarnya bukan nyanyi sebelumnya. Oh, Kak. bukan nyanyi. Iya. Oke, terus? Itu semua berawal dari backgroundku adalah Kristiani gitu. Oh iya. Jadi iya. seperti biasa di gereja kita Setiap kan hari banyak Minggu. musik, ya betul. Betul. Oke. Betul, dan kebetulan waktu itu ada pendeta aku tuh menginspirasi aku banget untuk Oke. bermain gitar. Nah, jadi awalnya dari sana aku belajar main gitar, dan ya namanya anak muda kan keren juga rasanya. Oh, tuh. Rasanya waktu itu masih SMP. Masih SMP. Ya betul Masih SMP. SMP, berarti kurang lebih usianya 12 gitu ya. Ya, sekitaran itu. Sekitaran itu. Itulah pertama kalinya aku belajar soal musik. Oke. Terus aku belajar otodidak gitar, kemudian lama-lama aku rasa ada perasaan yang pengen aku ungkapin. Karena dulu aku juga sempat berpuisi, nulis. Jadi nulis itu aku rasanya senang banget gitu. Maksudnya ngeluarin isi hatinya hati. aku ke sana gitu. Waktu itu dalam bentuk puisi. Oke. Cuman lama kelamaan karena aku juga tertarik di musik, aku rasa aku perlu nulis juga di musik gitu. Dan aku cobalah beberapa lagu yang aku tulis untuk perpisahan kakak kelas yang begitu. Oke, nah jadi dari SMP itu Dari tertarik SMP. ya karena seorang pendeta yang menginspirasi kamu. Menginspirasi banget. Oke, berarti awalnya pernah nggak kepikiran waktu kecil gitu sebelum kamu SMP, pernah nggak kamu punya cita-cita nanti aku mau jadi penyanyi atau aku mau jadi musisi gitu, mau jadi pemain gitar atau gimana? Pernah ada kepikiran kayak gitu? Kalau dulu sih sebenarnya mungkin enggak ya, karena background keluarga pun juga bukan keluarga yang Penyanyi, musikal musisi, banget, dan oke. mereka juga bukan yang tahu musik dan bisa. Jadi di keluarga nggak ada yang bisa main alat musik atau apapun itu. Gitu. Oke. Bahkan nyanyi pun nggak ada juga. Nggak ada. Gitu. Jadi nggak ada yang kenalin aku soal musik. Emang kenal sendiri pas SMP aja. Kadang mikir nggak sih ini beneran ini anaknya aku, aku beneran anaknya Ya, mereka. mungkin gitu ya. mungkin gitu sekarang mikirnya. Mungkin pasti mikirnya gitu kan ketika kamu udah terjun ke dunia musik, udah nyanyi, udah ngeluarin berapa single, karya sendiri. Pernah nggak pikir gitu? Kok kayaknya keluarga gitu nggak ada aliran-aliran musik gitu darahnya? Biasanya kan ada darah musiknya. Oh betul. Gitu. Sekarang kok tiba-tiba aku jadi penyanyi? Nggak ada ini sama sekali. ini beneran ini gue anaknya dia. Ya, ada pertanyaan itu sekarang. Ada Pertanyaan itu. Terus kalau ada pertanyaan gitu, jadi kamu ngalihinnya gimana? Ya, mungkin ya kayaknya wajahku agak mirip deh gitu. Oh, Jadi gitu. ya udahlah, sama gitu. Oke. Gennya kayaknya sama nih Gennya ya. sama, Oke. Meskipun gak ada musik-musiknya yang sekarang mungkin nenek moyang dulu gitu ya. Seorang penyanyi mungkin. Nah, oke. kita nggak tahu ya. Mungkin saja. Oke. Oke, nah dari SMP kamu suka nyanyi karena terinspirasi. Terus mulai fokus menekuni sebagai penyanyi sejak kapan Ki? Kalau sebagai penyanyinya sih itu baru di SMA akhir di kelas 3. Nah, itu karena patah hati. Oh, karena patah hati. Tapi kalau sebelum-sebelumnya aku lebih ke pemain. Sebenarnya aku basis dulu. Oke. Pemain bass di sebuah band. Adalah beberapa band dulu. Oke, Jadi dari SMP main gitar, kemudian di SMA karena banyak yang pro main gitar, jadi aku memilih untuk main bass. Oke. Dan itu kita sering di beberapa event di Singaraja, Tampil. Denpasar. Juga waktu itu kita sempat dapat kesempatan juga di pentas kesenian Bali, kayaknya 2018. Oke. Kemudian habis itu aku rasa ada hal yang perlu aku tulis. Oke. Balik lagi yang dulu aku suka nulis, aku balikin lagi. Jadinya aku nulis beberapa lagu, dan kebetulan band itu alirannya kan rock gitu. Jadi nggak cocok sama hal yang aku tulis karena waktu itu patah hati. Jadi yang aku tulis tuh Pasti melo. Ya, Melo. sempat juga ke RRI waktu itu. Dan rilis juga. Itu judulnya masih kayak
cinta kayalan yang gitu-gitu. Terus masih mencintai yang Ya, gitu. karena masih ABG. Betul. Waktu itu pas lagi patah hati. Lagi jadi patah hati, tulisannya tulis seperti lagu. itu. Oke. Dan waktu itu nggak kurang cocok sama aliran band ini. Jadinya akhirnya aku putusin buat solois sendiri. Oke. Nah saat itulah mulai aku sendiri buat nyanyi dan lain sebagainya. Berarti kamu keluar dari band itu kira-kira di tahun berapa? Tapi nggak keluar. Nggak keluar. Nah, aku masih main sama mereka. Oh, masih main sama mereka? Cuman aku jalanin juga soloisnya. Jadi di mereka aku sebagai basis dan backing vokal. Di proyekku sendiri aku sebagai vokalisnya. Oke, sampai sekarang masih bandnya? Sampai sekarang masih, tapi udah nggak sama aku. Oh, udah. Kamu sudah tereliminasi? soalnya aku ke kapal juga kan, jadi nggak ada waktu betul. sama mereka. Iya, karena kan mereka juga perlu pemain ketika aku dapat tidak job. ada. Nah, Iya, kamu betul. nggak ada, Ya, aku nggak mungkin juga kamu ditunggu kan iya, dia. Betul. Mungkin nungguin 7 bulan. Iya, kan? 7 bulan itu lama. Iya, betul, Tanya aja pacar kamu lama nggak 7 bulan? Kayaknya lama sih Lama ya, ya. muka-mukanya. Oke, teman Pro 2. Jadi buat kamu mungkin yang terinspirasi pengen nih kayak Rizky, pengen nanya-nanya juga nih gimana sih cara ngumpulin keberanian gitu untuk menjadi seorang penyanyi solois yang awalnya gabung di grup band, sebuah grup band sebagai gitaris ataupun sebagai bassis dan juga backing vokal, tapi sekarang terjun sendiri menjadi seorang penyanyi, pencipta lagu juga. Oke, silakan kamu bisa tanya di 0811 399 1054 atau DM di akun media sosial kita juga bisa banget di Facebook RRI Singaraja, Instagram dan TikTok RRI_Singaraja, atau live chat bisa juga nih di aplikasi RRI Digital dan aplikasi RRI Digital, serta kamu juga bisa live chat di channel YouTube kita RRI Singaraja Official. Jangan kemana-mana ya, kita dengerin dulu yuk. Ini lagunya Rizky yang berjudul Damai. Oke, damai banget kayaknya. Oke, nanti kita bakal bahas secara tuntas kenapa sih terinspirasi dengan lagu yang berjudul Damai, teman Pro 2. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali, dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat,
Pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, trending, trending. Yang viral, yang viral, yang viral. Woi kak, Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian. Wah, itu tadi lagu yang pertama sudah aku puterin ya, miliknya dari Rizky Damai. Kayaknya damai banget ya hidup kita Ki ya. Amin. Kayaknya gini-gini aja kok udah kayak damai banget gitu ya. Oke, nah kamu tadi sempat bilang kalau semua lagu yang kamu tulis itu ya sesuai dengan isi hati kamu. Kalau boleh tahu nih, damai terinspirasi dari mana Ki? Kalau damai itu sendiri sebenarnya terinspirasi dari perasaanku sendiri, dimana waktu itu sebelum aku tulis aku itu ngerasa gini banget, ngerasa bahwa aku tuh kadang terlalu sibuk sama pekerjaan, sama pelajaran atau apapun yang lagi terjadi dalam hidupku, atau kadang terlalu sibuk dengan urusan orang lain yang mungkin sebenarnya bukan urusanku. Oke. tapi aku lupa nih untuk ngasih maaf sama diri aku sendiri, ngeapresiasi diri aku sendiri. Jadi lagu damai ini aku tulis kayak sebagai bentuk apresiasi sebenarnya untuk kita semua, ngingetin lagi, ngasih maaf sama diri kita sendiri dan ngapresiasi diri kita sendiri gitu. Oke, nah jadi itu yang menginspirasi kamu. Nah, kenapa sih pakai judul damai gitu? Emang kayak emang waktu kamu nyiptain lagu ini udah ngerasa hidupnya aku kayaknya damai banget. Sebenarnya atau mungkin ada bisikan-bisikan dari orang, kok kayaknya lagu kamu bagusnya pakai judul ini Ki gitu. Atau gimana Ki? Sebenarnya lagu ini damai itu nggak ada sama sekali di liriknya. Nggak ada. Nah itu dia makanya aku nanya, kok bisa judulnya damai Ki? Nggak ada sama sekali di liriknya. Cuman dari musikalitasnya, dari liriknya mengajak orang untuk berdamai sama dirinya dia sendiri. Itu sebenarnya. Goals lagunya itu. Tujuan kamu jadinya seperti itu. Tulis damai. Damai. Oke, jadi meskipun nggak ada kata damai, tapi
lirik dari segi lirik itu adalah pesan ya. Gimana sih? Pesannya, Pesannya pesan intinya. mendamaikan diri kita Diri sendiri. sendiri. Oke, karena terkadang emang seperti yang kamu bilang terlalu sibuk ngurusin hidup orang gitu. Terus ngurusin hidup orang, ngurusin ini, ngurusin itu, tapi kita lupa untuk Diri kita diri sendiri. kita sendiri, Nah, emang kadang gitu. gitu kan. Jadi kalau udah kita pas ngerasa kok kayak berat banget gitu ya, ngadepin hidup ini kok kayak berat banget gitu. Padahal itu perasaan biasa aja gitu ya. Orang Iya, mungkin ngerasa betul. biasa aja nih, orang kok suka banget gitu ikut campur hidup orang gitu. Nah, padahal tanpa kita sadari kadang diri kita sendiri itu emang perlu banget tuh reward untuk diri sendiri, itu Iya, penting betul. banget. Oke, nah kalau boleh tahu ini Damai tercipta dari tahun berapa Ki? Kalau Damai ini sekarang mungkin tahun lalu ya. Tahun lalu. Mungkin di tahun lalu. 2024 kemarin. Oke. Jadi diciptainnya juga waktu itu lagi kerja ya di kapal. Oke. Jadi di sela-sela kerja, misalnya kerjaan udah selesai Iya, kayak gitu-gitu, aku pasti selalu bawa note di kantong dan Oke. pulpen ya pasti selalu bawa. Uh-uh. Nah, note itu biasanya aku tulisin apa namanya? Kalau aku lagi ada mood mau apa, mau ngomongin soal apa, aku Ada tulis di inspirasi sana. gitu. Ya, Oke. betul. Karena kan kadang yang namanya inspirasi datangnya selalu Datangnya tiba-tiba. nggak tepat kan ya. Iya, nggak tepat. Nggak tepat emang. Kadang kan pas kita lagi suntuk gitu, rasanya pengen tidur tapi tiba-tiba set gitu, kok kayak ada apa gitu ya. Jadi Betul. kayaknya ini dipakai lirik lagu kayak Iya. bisa kan kadang gitu Ki ya. Jadi nah apalagi kamu yang notabene dari awalnya dibilang juga emang suka nulis, yang awalnya dari puisi terus kemudian menjadi sebuah lirik, sebuah lagu yang menurut kamu emang luar biasa. Nah, sampai saat ini udah ada lagu berapa Ki? Kalau saat ini kalau yang dirilis sih ada 5, mungkin 7 Udah 7? atau 8 mungkin sekitar itu. Oke. Cuman yang sebelumnya itu diproduksi sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Jadi karena sebuah eksiden aku berhenti sebentar. Iya, Baru aku mulai lagi sekarang dengan keluar 4 lagu yang warnanya berbeda banget sama lagu yang sebelumnya. Karena sebelumnya aku ngomongin soal cinta-cintaan. Cinta-cinta melulu Ya, gitu ya. betul. Karena kamu lagi nyari atau mungkin kamu saat jatuh cinta gitu. Iya, betul. Jadi ngomongin cinta-cintaan aja waktu itu. Masih nyari yang pas dulu Gi ya. Betul. Kalau sekarang kebetulan udah pas. Udah pas sih. Kebetulan ketemu Asik. yang pas. Oke. Kebetulan ketemu yang pas. Yang udah Jadi, klop gitu. ngomongin hidup sekarang. Oh, sekarang ngomongin hidup. Ngomongin hidup. Kalau nanti mungkin kamu naik level ke jenjang yang lebih serius, mungkin beda lagi alirannya. Mungkin beda lagi. Beda lagi. Sampai nanti ada bocil lagi beda. lagi. Oke. Oh, luar biasa. Berarti kamu ngikutin tren. Ngikutin tren dalam diri. Dalam diri, betul. Jadi saat kamu ada di posisi manapun, berarti karya kamu nanti akan di posisi itu. Iya, betul. Itu Oke, betul sih. luar biasa. Nah, tadi kamu kan sempat bilang sempat vakum beberapa tahun nyanyi karena kerja di luar gitu. Nah, ketika kamu kerja di luar, itu pasti ada nggak sih salah satu dari lagu yang sudah kamu ciptain itu mengenai pengalaman kamu kerja di sana? Sebenarnya ada. Yang mungkin yang paling masuk itu hidupku ya salah satunya gitu. Itu salah satunya. Itu emang kamu tulis ketika kamu masih di kapal? Ya, betul. Nah, kalau boleh tahu Ki, dalam menciptakan sebuah lagu, kamu perlu waktu berapa lama biasanya dari menulis lirik? Mungkin aku itu agak gimana ya? Kalau biasanya orang-orang kan bisa nanya kayak mana duluan nih, liriknya atau nadanya atau musiknya. Nah, kan ada kayak gitu. Betul prosesnya. Nah, kalau aku biasanya prosesnya itu sekalian dia. Datangnya sekalian. Jadi dari nggak bisa tuh misalnya aku lagi kerja terus ada inspirasi, terus aku cuman ada nadanya dulu biasanya kayak damai kayak lepas ada kayak gitu. Itu aku rekam terus nanti beberapa jam kemudian baru aku tulis liriknya, itu nggak bisa. Oh, nggak bisa. Berarti ketika aku ada bergumam gitu, pasti aku harus langsung nulis liriknya gitu. Jadi langsung bahkan aku nggak tahu apa yang mau aku omongin, tapi ketika itu jalan itu bakal ngalir sampai aransemen musiknya pun bakal muncul dia. Oke, di waktu itu. Makanya kalau voice noteku biasanya itu isinya bukan kayak
apa namanya, bukan kayak nada aja, bukan kayak kayak sebuah lagu misalnya kayak bukan kayak gitu, tapi langsung hidupku ya hidupku tong teng tang, langsung gitu dia. Agak belibet dia, tapi aku paham itu. Aku mau aransemennya begini, ini begini. Itu kenapa juga aku produksi semuanya sendiri, karena kalau ngajak orang mungkin mereka kurang ngerti apa yang aku mau nanti gitu. Oh, berarti kamu dari rekaman sampai jadi sebuah lagu atau sebuah single tuh semuanya kamu kerjain pure sendiri? Iya, betul. Dari nulis, kemudian proses produksi, rekaman, kemudian mixing mastering, sampai ke produksi video klip dan lain-lain, sampai distribusi lagunya juga sendiri semua. Itu kamu sendiri? Iya. Wah, luar sendiri. biasa. Maksudnya biasanya nih, setahu aku seorang penyanyi itu kan fokus nyanyi aja gitu kan ya, ataupun nyiptain lagu sendiri itu kan pasti bawain sendiri. Nah biasanya yang bantu rekaman tuh kan ada orang gitu, yang mungkin yang editing atau mungkin bikin video klip, ada yang ngarahin kayak gitu. Itu semua kamu sendiri? Iya, kebetulan aku juga gimana ya, aku tertarik sama dunia di balik panggungnya juga. Makanya dulu juga sempat aku ya nggak boleh sebut brand ya, kita sempet di sekolah, di satu sekolah, itu lebih ke kursus sih, lebih ke kursus untuk sound engineer waktu itu. Dan aku ikut kursus tersebut gitu. Itu salah satu sekolah di Jakarta dan mereka buka untuk kelas online waktu COVID. Iya betul. Dan karena aku tertarik, ya udah aku coba untuk ikut, dan ya ilmunya sih aku terapin ya sampai sekarang gitu. Berarti kamu belajarnya otodidak ya? Otodidak, ya. Kecuali itu sound engineer kemarin aku ikut kelas itu. Kemudian sisanya perkembangannya sih otodidak. Karena sekarang kan canggih di YouTube, semuanya ada informasi, jadi nggak ada alasan untuk tidak bisa belajar. Betul. Yang penting niat dulu. Yang penting niat, ya betul. Tapi kamu luar biasa loh Ki. Karena aku baru pertama kali ketemu seorang penyanyi muda seperti kamu. Jadi yang dari nulis lirik, ciptain lagu sendiri, sampai produksi, sampai video klip, sampai kamu nayangin segala macam, itu semuanya sendiri. Iya. Itu luar biasa. Lonely. Atau kamu nggak pengen gitu di hidup kamu ada orang lain? Gini ya, yang pertama mungkin alasannya karena keidealisan itu mungkin. Karena aku pengen karena sebelumnya di band, kalau kita buat sebuah karya, karena banyak orang nih, pasti banyak pemikiran yang mau begini, mau begitu. Nah itu tuh kadang karena terlalu banyak kepalanya, kita sulit untuk menyatukan pikiran kita, maunya kita kayak gimana itu sulit, genrenya gimana, yang kayak gitu-gitu. Nah ketika di project solo ini, aku pengennya apa yang aku mau gitu dia. Jadi apa yang ada di bayangan aku itu yang pengen aku buat. Itu jadi waktu itu idealisnya begitu yang pertama. Terus yang kedua, aku itu orangnya nggak enakan banget untuk nyuruh orang dan minta tolong orang gitu. Jadi aku susah tuh ngomong kayak, aduh nanti dia mau nggak ya, atau enggak misalnya aku minta tolong sama dia, aduh enak nggak ya gitu. Jadi takut ditolak duluan ya. Iya, dan takutnya dia beban gitu, takut ngasih beban ke orang lain. Jadi ya udah aku gas aja lah, juga bisalah aku akal-akalin gitu. Nah berarti kamu kan dari studio rekaman juga punya sendiri. Itu berarti alat-alatnya tuh komplit Ki ya? Ya untuk ukuran rumahan, untuk ukuran baru gitu, untuk ukuran yang baru-baru mulai itu udah lumayan oke. Cuman kalau untuk profesional masih banyak tools yang perlu dilengkapi lagi sih sebenarnya. Itu udah, makanya tadi kan kamu udah cerita tuh semuanya kamu garap sendiri gitu, dari awal sampai akhir lah hitungannya. Nah itu biasanya perlu waktu berapa lama kalau satu lagu Ki? Kalau satu lagu biasanya itu sampai mixing dan mastering mungkin sekitar, ini dengan catatan aku udah selesaiin aransemennya di kepala dan lain-lain. Jadi cuman tinggal rekam aja gitu sebenarnya. Nah kalau itu mungkin bisa sekitar 2 sampai 3 hari. Karena aku itu terlalu gimana ya? Ketika aku dengerin lagi selalu ada yang aku kurang pede sebenarnya awalnya. Sampai dan bahkan mini album ini pun
yang sangat mini ini itu sebenarnya jadi sekitar bulan Februari ya, sekitar bulan Februari 2025 ini? Iya, cuman ketika aku dengerin balik lagi di mobil, dengerin di HP dengan berbagai macam audio Betul, gitu. Selalu ada yang pengen aku perbaikin dari mixing masteringnya dan aku nggak pede gitu. Iya. Sampai akhirnya pasanganku bilangin, aduh lepas aja dah, apa ini udah oke kok. Berarti yang jadi komentator pasangan kamu? Iya betul, dia sih. Dan karena itu baru keluar di bulan Mei ya kayaknya. Oh Mei Iya, kemarin. jadi ada tuh sekitar sebulan aku untuk evaluasi itu semua. Jadi di proses itu sih yang paling lama, di evaluasinya. Oke, nah kamu ketika udah selesai nih, udah ngaransemen sebuah lagu gitu, udah selesai semuanya, mixing segala macem lah namanya, itu udah selesai. Nah biasanya kamu pernah nggak sih minta bantuan? Tadi kan kamu bilang juga kadang agak gimana gitu, yang nggak enakan gitu ya, minta bantuan sama orang. Tapi pernah nggak sih? Nah anggap saja nih kamu kenal seorang musisi yang udah hebat, udah besar gitu namanya. Pernah nggak nanya, Kak coba dong dengerin lagu Rizky, kira-kira udah pas nggak dari lirik, dari audionya, aransemennya dan segala macam. Pernah nggak minta pertimbangan seperti itu? Selain sama pasangan? Iya, dan lucunya di mini album yang ini, di 4 lagu ini, itu salah satu pembelajaran yang aku belajar banget. Jadi aku dapat di proses hidup itu, di sini aku dapat banget di mana aku tuh nggak bisa sendirian gitu. Padahal dalam proses produksinya semuanya aku sendiri. Kemudian setelah aku mau rilis, aku sadar bahwa ini tuh nggak bisa aku sendirian doang. Jadi aku harus minta pendapat orang lain. Dan kebetulan aku kenal beberapa musisi di Singaraja yang humble banget mereka. Kayak ada, boleh sebut nama kali? Boleh. Oh ya. Nama kan bukan brand. Iya benar juga ya. Ada Blide ketuanya Reim. Kemudian ada Dio Satria. Kita biasa panggil IGD, itu gitarisnya Bagus Wirate yang bisa musik studio di sini. Kemudian ada juga Bli Gede Kurniawan kemarin. Itu senior. Iya. Dan mereka, aku amaze-nya mereka itu welcome banget dan humble banget. Jadi ketika aku minta pendapat mereka, dan aku kerjasama juga sama mereka untuk buat first impression dari lagu-lagunya. Dan mereka welcome banget dan ngasih pendapat yang buat aku belajar banyak banget. Jadi ketika sama mereka ngajarin banget dapurnya mereka gimana, dapur rekamannya mereka, dan secara teknis aku belajar banyak banget sama mereka lewat kerjasama kita tersebut. Dan ya di situ aku sadar bahwa aku nggak bisa sih kalau sendirian kemudian ngeliatin YouTube aja terus belajar ini belajar itu dari situ aja, nggak bisa, harus ngambil juga dari mentor-mentor seperti mereka, ilmu orang lain gitu ya. Sharing. Nah, ketika kamu sudah sharing nih sama musisi-musisi senior lah kategorinya ya di Buleleng sendiri. Nah, ketika kamu ngasih nih, ini loh 4 lagu di mini album kamu yang kamu rilis kemarin ya di bulan Mei kemarin. Nah, ketika udah didengerin nih sama para senior tuh, ada nggak mungkin ini kayaknya perlu dirubah, ini kayaknya perlu diginiin deh, ini kayaknya kurang gini, ada nggak yang kayak gitu? Kalau mereka lebih ngomentarinnya itu karena pertama misalnya kalau didengar 4 lagu ini, mereka itu punya warna yang kadang berbeda banget, soundnya berbeda banget di satu lagu ke lagu yang lain. Dan itu karena aku bingungnya aku genre aku mau kemana nih, yang kayak arahnya gitu, kemana? Arahnya aku mau kemana. Jadi aku buat aja, karena aku juga secara teknis aku bukan orang yang paham banget notasi dan lain-lain. Aku nggak begitu, tapi aku cuman soal rasa, aku maunya seperti apa kayak gitu. Dan mereka sih jadi memberikan kepedean itu bahwa musik itu bukan soal notasi aja, tapi itu bukan soal genre dan tidak terbatas genre doang. Itu soal perasaan dan apa yang mau kamu sampaikan. Itu yang aku dapat dari mereka. Dan karena itu juga aku mulai pede untuk bersuara soal musik aku gitu. Jadi aku nggak terbatas lagi soal genre, karena sebelumnya aku terbatas soal genre. Dan karena ketemu mereka aku belajar itu, dan kemudian secara teknis juga
mereka telinganya sangat peka ya. Iya, karena udah makanan dia. Kalau kasarnya itu udah makanannya dia, Ki. Iya, makanannya mereka. Secara teknis rekaman terutama mereka itu nge-sharing banyak banget ke aku, dari loopnya, ininya, terus soundnya ini tahun segini, begini, begitu, wah banyak sekali. Jadi ketika aku buat video first impression bersama mereka, setelah buat videonya tuh nggak kita langsung pulang dan kesibukan masing-masing, enggak. Mereka malah ngajain ke studio mereka pribadi, project mereka yang bahkan belum dikeluarin, dan mereka ngasih aku input yang luar biasa, kayak pluginnya ini begini, kalau cara equalizernya ini, kalau ini diginiin, kayak gitu-gitu. Jadi secara teknis mereka memberikan banyak input banget ke aku. Iya, dapat ilmu baru lagi. Yes. Dan itu akan sangat berpengaruh sih betul. ke cara mixing dan mastering aku ke depannya. Betul. Gitu. Betul, karena namanya kita hidup itu nggak ada batas untuk Iya, belajar, betul, ya enggak sih, kita harus terus belajar, apalagi kamu yang tadi juga bilang senior musisi senior di Singaraja itu juga welcome, mau berbagi ilmu, welcome banget. Karena kan tidak semua orang seperti itu, ya enggak sih, Ki? Betul. Karena tidak semua orang, anggap saja kamu kerja di kapal dengan beragam orang dengan beragam karakter, itu kan kadang enggak semua mau bagi ilmu ke kita. Kamu orang baru, ya udah, kadang kan ada orang, udah kamu kan orang baru, belajar aja sendiri, lihat aja sendiri, kan betul, gitu ya. Karena tidak semua orang bisa, oh kamu harus gini, kamu gini. Jadi buat aku miss banget itu sih, mereka tuh benar-benar humble dan memberikan ruang untuk musisi-musisi yang sebenarnya kayak aku kan baru banget gitu. Iya, betul. Jadi masih hangat-hangatnya gitu. Jadi ketika mereka memberikan kritik tapi ada sarannya. Karena minimal kalau kita dapat kritik ya harus ada saran, ya enggak sih? Betul. Kalau kritik aja kayaknya enggak deh. Itu lebih ke ngomongin. Gibahin jatuhnya. Oke, teman berdua, kamu penasaran kan dengan karya dari Rizky Pratama apalagi sih? Kayak ini lagunya, kalau tadi udah ada Damai. Nah, kali ini kita ke komedi dulu kali ya. Oke, biar ada yang lucu-lucu. Ini dia sebuah single miliknya dari Rizky Pratama, Komedi Hati. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali.
Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2 kita sudah selesai berkomedi nih dengan lagunya dari Rizky, Komedi Hati. Ini kenapa judulnya jadi komedi? Tadi damai, oke. Udah damai hidup kita kan Ki ya. Nah sekarang kenapa lagu ini judulnya jadi Komedi Hati? Kamu mau berkomedi atau gimana? Lagu ini Komedi Hati ini agak lucu nih. Agak lucu. Sebenarnya ya namanya juga komedi. Iya pasti lucu. Pasti lucu. Jadi sebenarnya lagu ini kita balik ke beberapa tahun yang lalu, sekitar 2 atau 3 tahun lalu sebelum aku vakum di dunia permusikan ini. Itu ada satu event di mana aku ngisi acara di sana. Dan selama 1 tahun sebelum event tersebut, aku sebenarnya mau ngerilis debut di mana aku buat satu album, isinya full album, isinya 12 atau 13 lagu gitu. Dan itu secara proses produksi juga udah selesai. Dan di saat event tersebut, nah accident yang tadi aku bilang. Jadi di event tersebut karena kita pakai live sequencer juga, semua alat rekaman itu dan laptopnya tentunya itu dibawa di satu tas yang kita buat live perform nanti. Nah, ketika kita selesai event, ternyata salah kru aku lupa untuk masukin ke mobil tas tersebut, dan akhirnya hilang semuanya. Hilang. Jadi yang diproduksi selama 1 tahun tersebut, 12 lagu, 13 lagu tersebut hilang semuanya saat itu. Dan bersama alat-alat rekamannya gitu. Maksudnya enggak ditelusuri gitu karena kan dari tim kamu itu kelupaan masukin, kan masih di tempat perform gitu lah. Nah, setidaknya di sana masa nggak ada orang-orang gitu? Iya. Nah, masalahnya mungkin dia lupanya itu bukan di backstage-nya, tapi dia lupanya di parkiran, tinggal masukin itu lupa. Iya. Jadi mungkin di saat itu nggak tahu ya apa yang terjadi, itu nggak ada lagi dan akhirnya waktu itu aku vakum musik karena itu, dan Komedi Hati ini adalah salah satu dari 12 lagu 12 tersebut. Lagu. Itu kejadiannya kapan? Itu sekitar 2 atau 3 tahun lalu ya, sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. Nah, ketika 12 lagu itu hilang, kamu rekam ulang lagi atau gimana Ki? Maunya aku remake ketika sekarang aku udah bisa, maksudnya ketika aku ada modal dan aku lengkapin lagi studioku. Maunya aku remake ketika balik, tapi rasanya Rizky yang waktu itu dan Rizky yang sekarang udah berbeda. Jadi aku rasa enggak, dan kebetulan Komedi Hati ini lebih cocok ke Rizky yang sekarang juga. Makanya aku bawa Komedi Hati ini ke 4 lagu ini, ke mini album ini gitu. Oke, berarti sebelumnya udah ada 12 lagu nih. Iya, yang tidak dirilis. Tapi semuanya udah direkam, udah selesai mixing segala macam, iya, udah. Secara produksi udah. Cuman tunggu waktu rilisnya aja yang belum. Nah, mungkin itu yang ngebuat kamu kayak patah hati gitu. Jadi kamu jadi vakum. Nah, patah hati kan bukan hanya karena dengan pasangan juga kan Ki. Kalau misalkan kita nggak kesampaian hobi kita atau keinginan kita dalam hal apapun itu nggak dapet kan juga bisa patah hati. Ya, karena patah hati bukan karena cinta aja ya. Betul nah, banget. Mungkin karena kamu mengalami insiden tersebut, itu yang membuat kamu patah hati. Udah kayaknya aku mau break dulu deh, mau cari jati diri aku lagi deh nih, kira-kira aku cocok di musik atau enggak sih? Pernah nggak ada pikiran kayak gitu Ki? Saat itu sebenarnya sih saat itu ya patah hati banget memang. Betul. Karena saat itu benar-benar aku berharap banget di musik juga. Dan seserius itu waktu itu. Cuman ketika di sana banyak pelajaran, di mana di sana aku belajar banget yang namanya ikhlas. Jadi aku berusaha ngiklasin aja waktu itu. Jadi kayak
awalnya pasti marah dan lain-lain, pasti Betul. wah parah banget, apalagi udah setahun aku kerjain kan gitu. Iya, Udah setahun aku kerjain tapi hilang semuanya. Iya, hilang Nah, sia-sia. jadi saat itu marah dan emosi-emosi lainnya itu pasti ada, cuman di sana aku belajar ikhlas, yang akhirnya aku berusaha untuk ngiklasin apa yang aku kerjain itu, dan mungkin ada maksud lain di sana. Gitu. Ada maksud lain. mungkin aku ada jalan lain yang Tuhan kasih. Gitu. Akhirnya aku lebih ngarah ke sana, dan akhirnya ketika aku pergi, akhirnya jadi beberapa lagu ini dan banyak pembelajaran gitu. Oke. Nah, kemarin ketika hilang alat-alat semuanya itu, nggak ada backupnya, Ki? Nggak ada sama sekali, karena di laptop itu, karena dia belum di mix down, belum di ekspor dari gininya, dari DAW-nya belum diekspor sama sekali. Jadi nggak ada backupnya sama sekali, makanya dia benar-benar hilang banget. Nah, itu pelajaran juga sih. Betul banget. Sekarang pasti double Pasti semuanya. harus ada backupnya Harus ada gitu backupnya, itu pelajaran banget. Karena dalam hidup perlu banget ada cadangan, Ki. Iya betul. Kecuali pasangan jangan. Iya. Aku kan belum nyebut, Ki. Aku Iya. belum nyebut, kenapa kamu marah? Enggak, kan aku membenarkan. Soalnya tadi udah dipelototin. Jadi kok kayaknya tadi agak salah aku ngomong. Oke. Klarifikasi bukan, kecuali pasangan. Besok-besok kamu kesini sendiri ya. Iya, agak dipelototin tadi barusan soalnya ya. Oke, teman Pro 2. Jadi besok-besok kalau kesini sendiri aja, Ki ya. Iya, Jangan bawa gandengan boleh. ya. Ki. Jadi kita nggak bebas. Kita nggak bebas jadinya. Oke, nah itu dia perjalanan yang luar biasa. Jadi jatuh bangun mungkin udah kamu rasain ya di dunia musik. Nah, mungkin ada harapan tersendiri nih kamu untuk kedepannya dalam dunia musik seperti apa, Ki? Sebenarnya aku harapin ke depannya sih, dan yang aku alamin juga, aku ngalamin dimana aku tuh kurang pede sama apa yang aku tulis, sama yang aku mau omongin. Itu aku kurang pede, dan itu bisa menghambat yang mungkin karya kalian itu potensial, tapi kalian belum keluarin, kalian udah takut. Itu yang aku alamin. Dan dengan ketemu senior-senior, dan dengan ketemu banyak-banyak orang yang berkarya di dunia musik ini, di situ aku berharap banget bahwa kedepannya, karena kita udah ada wadah yang sebesar ini, dan para senior pun memberikan wadah buat kita yang baru-baru muda, yang baru-baru mulai berkarya, itu wadahnya udah luar biasa banget. Jadi aku berharap ke depannya kayak nggak ada kata buat kita nggak ngeluarin karya kita lagi, buat nggak pede lagi, itu udah nggak ada lagi gitu sebenarnya. Dan kita punya musik kita masing-masing gitu. Jadi kayak aku harap ke depannya sih musisi-musisi muda, karena banyak teman-teman aku di luar yang dia punya lagu, dia bisa produksi juga, tapi dia nggak mau ngeluarin karena dia malu gitu. Jadi aku nggak mau ada yang begitu lagi sih gitu. Jadi kayak keluarin aja dulu, karena semua orang punya warnanya masing-masing. Iya, karena setiap orang ada proses masing-masing Iya, juga. betul. Mungkin dengan kejadian insiden kamu kemarin itu bisa mendewasakan kamu menjadi orang yang lebih sabar, lebih ikhlas. Iya. Kalau Dan nggak yang ada itu sih nggak jadi Rizky yang sekarang gitu. mungkin bisa Iya. jadi karena namanya hidup nggak bisa monoton itu aja. Betul. Pasti harus ada gebrakan. Harus ada perubahan Harus ada kan perubahan. gitu. Oke, Rizky terima kasih luar Iya. biasa dari cerita kamu, banyak banget nih inspirasi mungkin yang bisa didapat oleh teman Pro 2. Jadi semoga karir kamu di dunia musik meskipun solois bisa diterima karya-karyanya oleh masyarakat, dan kamu bisa lebih maju lagi, lebih semangat lagi ya dalam menulis lirik-lirik lagu-lagu lagi. Nah, siapa tahu nanti kedepannya kita bisa ngobrol bareng lagi nih di Pro 2. Oke. Nah, jadi teman Pro 2, kalau tadi kan udah denger nih lagu-lagu dari Rizky, tadi ada Damai, ada Komedi Hati. Sekarang Rizky mau live langsung. Oke, mungkin bisa di-prepare nih, Ki. Oke, jadi Rizky bakal live nyanyi langsung nih dengan gitar kesayangannya teman Pro 2 dengan lagu yang berjudul
hidupku ya hidupku, lo gue gitu Ki. Oke, nah teman Pro 2, jadi sekaligus kita pamit ya untuk siang hari ini. Terima kasih buat kamu yang sudah setia banget dengerin Pro 2 FM. Yang pasti jangan pindah channel, dengerin terus Pro 2 FM dan jadikan teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke, ini dia, langsung saja kita dengerin ya suara dari Rizky Pratama dengan lagunya Hidupku Ya Hidupku. Ku coba tanya pada diri sendiri tentang apa arti hidupku yang selalu dibuntuti validasi, berharap tertulis di dalam buku. Atau ku coba tanya kalian, bagaimana kalian memandangku? Apapun itu, terima kasih. Ku harap kalian baik saja. Hidupku ya hidupku, ku jalani, kenapa kau sibuk? Dendam, tangis, tawa, serta air mata, itu semua milikku. Hidupku ya hidupku, ku jalani, kenapa kau sibuk? Semua yang keluar dari mulut manis itu belum tentu benar adanya. Pernah ku coba ikut kata kalian tentang apa yang harus ku putuskan, ternyata gagal menghampiri. Kau pun pergi begitu saja. Pernah ku coba untuk percaya kalian, ku cerita semua masalahku, kau jual pada teman-temanmu. Ku sakiti diri sendiri. Hidupku ya hidupku, ku jalani, kenapa kau sibuk? Dendam, tangis, tawa, serta air mata, itu semua milikku. Hidupku ya hidupku, ku jalani, kenapa kau sibuk? Semua yang keluar dari mulut manis itu belum tentu benar adanya. Jangan seakan kau tahu semua, yang tahu hanyalah diriku tentang apa yang sedang ku perjuangkan kawan. Uruslah dirimu sendiri. Hidupku ya hidupku, ku jalani, kenapa kau sibuk? Dendam, tangis, tawa, serta air mata, itu semua milikku. Hidupku ya hidupku, ku jalani, kenapa kau sibuk? Semua yang keluar dari mulut manis itu belum tentu benar adanya. Aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja,
Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone.